warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membaca doa? Coba untuk kelasnya. Siapin dulu. Semua siap, berdoa dimulai. Ada yang nggak masuk? Ada. Apa? Sakit ya? Ya. Untuk materi sebelum mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu bakal kasih tahu materi kita hari ini adalah tentang hubungan cahaya dan penglihatan. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu bakal kasih tahu yang namanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu ada satu, siswa dapat menjelaskan hubungan antara cahaya dan penglihatan. Kemudian yang kedua itu ada siswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber cahaya. Yang ketiga itu ada siswa dapat mendemonstrasikan bagaimana cahaya mempengaruhi cara kita melihat benda. Nanti bakal Ibu kasih satu penjelasan di dalam video, tolong diperhatikan. Nanti Ibu jelaskan secara berkala. Hebat nggak? Dibaca.
Sudah? Sudah bisa diingat belum? Sudah bisa diingat belum? Apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga mata kita agar ya, apa saja yang dilakukan untuk kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan cara apa? Yang pertama tadi apa? Membaca jarak 30 cm. Dan yang kedua, Banyak makan sayuran yang mengandung vitamin A. ya, kemudian yang ketiga, tidak melihat benda Silau. kemudian yang keempat, menggunakan kaca mata, kaca besar. Kenapa harus kita menjaga mata? Kenapa harus menjaga mata kita agar sehat? Itu untuk kebaikan kita Sendiri. Yang pertama tadi apa? Jarak membaca 30 cm. Pasti kalian kalau baca itu ada yang seperti ini. Ada? Sebenarnya yang diharuskan itu jarak membaca itu seperti ini, seperti contoh. Ya kan? Lagian kalau misal kita membaca dengan jarak terlalu dekat, itu cepat bikin mata perih. Terus bikin ngantuk, itu juga bisa. Kemudian yang kedua tadi apa? Memakan makanan Yang mengandung vitamin A. contohnya seperti apa? Memakan terus apa lagi? Sayur-sayuran. Ya, wortel, kemudian telur, kemudian kacang-kacangan. Itu yang mengandung vitamin A. untuk menjaga mata kita. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tidak melihat benda Silau. Kalian pernah nggak kalau semisal orang yang mainan kaca, main kaca itu kan ada silaunya, itu sakit kalau kena mata. Terus ada juga kalian semisal melihat cahaya dari kamera. Ya, kalau flashnya itu kalau hidup itu silauan, otomatis kita refleks menyipitkan mata. Karena itu nggak bisa penglihatan kita jadi gelap. Terus kaca spion, kalau kaca spion biasanya kena sinar matahari, kena? Itu pasti otomatis mata kita tuh kadang sakit. Kemudian kelamaan melihat gadget itu juga tidak baik untuk mata. Karena apa? Karena bisa membuat mata diiritasi. Mata kalau udah kena cahaya gadget lama, kalian tandanya itu seperti ini. Kalian melihat HP itu dengan jarak dekat lama, sejam lah kalau nggak 2 jam. Kalian pejamkan mata seperti ini, perih nggak? Kalau perih itu mata kalian udah kena. Bisa jadi nih. Iya, makanya tadi menjaga mata pakai kaca Mata. untuk mencegah cahaya yang ya, bukan kacamata itu ada khusus kacamatanya. Ya, itu kalau min nggak bisa ganti lagi ke plus ya. Min ya tetap. Ibu itu punya guru, dia tuh minnya itu udah parah bener. Sampai kalau mata kita udah min, itu kita pakai kacamata, tergantung min kita itu tebalnya kaca itu tergantung min kita. Kalau min kita tinggi, kacanya itu setebal ini, apa nggak berat? Pakai kacamata, minnya kacanya tebal, hidung kita pesek. Apa nggak turun-turun? Iya kan? Nyusahin kan? Apa nggak turun-turun? Kacanya ya setebal ini, nempel ke sini, hidung kita pesek.
bisa melewati jangka waktunya itu 3 jam sampai 4 jam. Setelah itu mata ibu udah perih. Iya dah, perih sebenarnya. Ya. Ibu ulas lagi kembali ke materi yang pertama tadi apa? Menjaga kesehatan mata. Yang pertama Memakai buku dengan jarak 30 cm. kemudian Memakai makanan yang mengandung vitamin A. kemudian Memakai kacamata. Tidak melihat benda yang jauh. jika ibu kasih soal kalau ibu kasih soal bagaimana sifat cahaya membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa. Sebutkan minimal 3 sifat cahaya yang kamu pelajari hari ini. Ya. Terus? Tadi apa? Bagaimana cahaya dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Satu saja. Menjemur baju. Kemudian yang pertama itu yang jawaban paling itu kalau menurut ibu memungkinkan kita untuk melihat. Kalau nggak ada cahaya gimana kita mau lihat? Nggak bisa. Jadi jawaban yang paling valid itu Memungkinkan kita untuk melihat. kalau mati lampu bisa nggak melihat? Jawabannya valid atau tidak? Kemudian yang kedua itu ada membantu berbagai aktivitas. Kita kalau misalnya gelap gulita bisa nggak beraktivitas? Iya. Bisa. Jadi itu jawabannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Ibu harap materi pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Ibu rasa sudah cukup paham. Ibu minta maaf kalau penyampaian materinya kurang, diperluas lagi, minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,